Ujian akhir semester penciptaan karya produksi dokumenter radio Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta dengan judul Sri Hastuti Pelatih Sepak Bola Wanita. Prepare for launch in 3, 2, 1. 107.7 MMTC Radio, the next generation channel. Seru dan menegangkan. Inilah yang membuat penasaran dan disukai banyak orang, termasuk perempuan. Begitu menariknya permainan sepak bola ini membuat kaum hawa turun langsung ke lapangan. Lalu, bagaimanakah dengan pelatih sepak bola wanita? Bagaimana pendapat Mbak tentang pelatih sepak bola wanita? Ya, menurut saya kalau pelatih sepak bola wanita itu suatu hal yang langka sih ya Mbak. Soalnya kebanyakan pelatih itu kan cowok dan pemain sepak bola juga kan cowok. Ini baru saya dengar ada pelatih sepak bola wanita. Bagaimana pendapat Mbak mengenai pelatih sepak bola wanita? Menurut saya itu baik, terus unik. Karena itu rata-rata pelatih sepak bola itu cowok. Itu walaupun kemampuan wanita nggak sama dengan kemampuan pria, tetapi wanita juga mampu untuk melatih. Pelatih sepak bola wanita yang hebat, semangat, dan menginspirasi. Seseorang yang rela mengorbankan waktunya untuk menemukan bibit penerus bangsa. Dengan semangatnya, sampai saat ini, beliau masih sangat berperan dalam menurunkan kemampuannya kepada generasi muda. Mungkin beliau hanya salah satu contoh seorang pelatih sepak bola wanita di Yogyakarta. Namun, kemampuan dan kreativitasnya tidak bisa diragukan lagi. Hampir semua anak didiknya bisa mencicipi rasanya berlomba mengikuti kompetisi, bahkan mendapatkan apresiasi serta membawa nama harum negara Indonesia. Beliau adalah Ibu Sri Hastuti, yang biasa dipanggil akrab dengan nama Ibu Itut. Perempuan berusia 51 tahun ini tentu saja tidak mudah untuk mengawali karirnya di dunia olahraga. Mempunyai kecintaan terhadap olahraga khususnya sepak bola, membuat itu terus melebarkan sayapnya hingga menjadi seorang pelatih sepak bola wanita seperti sekarang ini. Berawal ketika menduduki bangku SMP, Itut hanya melihat pemain sepak bola di lapangan. Kemudian ditawari oleh gurunya untuk bermain sepak bola. Dinilai mempunyai bakat di bidang sepak bola, Itut diminta untuk mendirikan sepak bola putri yakni Tornado Putri. Setelah itu, Itut bergabung dengan Putri Mataram dan mengikuti berbagai kejuaraan turnamen. Tak heran, beberapa prestasi berhasil diraihnya. Prestasi yang paling tinggi itu mengikuti Piala Ibu Tien Soeharto Cup. Itu diikuti oleh 4 negara waktu itu, ikut timnas. Kemudian tahun 89 itu ikut timnas
Piala AFF di Hong Kong. Riwayat pendidikan Itut mulai dari SD Negeri Kaliurang 1, lulus pada tahun 1977. Melanjutkan pendidikan di SMP Negeri Hargo Binaun, lulus pada tahun 1981. Kemudian meneruskan di Sekolah Guru Olahraga Yogyakarta. Di usia yang tak lagi muda, Itut memutuskan untuk berhenti menjadi pemain sepak bola wanita pada tahun 2005 di Sumedang. Tahun 2007, Itut hanya fokus menjadi seorang guru pendidikan jasmani dan menjadi atlet sekaligus asisten pelatih. Hingga kini, Itut resmi menjadi pelatih sepak bola Putri Mataram. Tentu saja, berbagai pengalaman yang ia dapat diwariskan kepada anak didiknya mulai dari latihan fisik, kemampuan teknik, strategi bermain, dan kekompakan. Ketangguhan serta kerja keras tak luput dari dukungan keluarga. Itut adalah seorang ibu dari 2 anak dan seorang istri dari Bapak Sugimin. Aktivitas di rumahnya tentu berbeda pada saat berada di lapangan. Sifat keibuan dan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga sudah melekat pada diri Itut. Ya sosok ya seperti ya kalau di rumah gini ya mengasuh anak seperti ibu rumah tangga biasa. Tapi kalau pagi yang dia kerja kan dia mengajar, habis itu ya pulang dari ngajar ya kegiatannya di rumah ya seperti tetap ya seperti ibu, ndak meninggal keibuannya, ndak bisa ditinggal, itu udah istilahnya udah apa ya, sudah jiwanya seperti itu. Jadi kan kalau di istilahnya di bidang ya kerja, mengajar ya guru, kalau di lapangan dia pelatih ya pelatih. Waktu di rumah ya dia seperti ya tetap ibu rumah tangga. Orangnya pekerja keras maupun di rumah, bekerja di lapangan, pantang menyerah, selalu memberikan motivasi kepada anak-anaknya, termasuk saya, adik saya di Putri Mataram. Ibarat buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, pantas saja jika kedua anaknya mengikuti jejak sang ibu menjadi seorang atlet. Awang Ahmad Nurdin Nugroho. Kemudian lintang khas nama Awang itu dia wasit juga, wasit sepak bola. Lintang juga ikut saya, atlet juga itu tahun 2013 sudah ikut di Gunung Kidul. Karena seneng temennya banyak kan. Ya kalau saya diberi kebebasan ya dari saya sudah diarahkan Mbak. Saya SD itu sudah disuruh ikut SSB ya, sekolah sepak bola, sampai SMP, SMA. Tapi di SMA saya fokus ke sekolah ya, jadi SSB saya keluar terus lulus di SMA. Sebelum lulus itu disuruh ibu saya ikut di perwasitan ya, di perwasitan itu dari 2013 sampai sekarang. Keinginan suami dan sang anak untuk tetap memberikan dukungan penuh terhadap sang ibu jelas dirasakan oleh Itut. Ibarat pepatah, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Awang berusaha memberikan yang terbaik untuk ibunya, serta berharap keinginan ibunya memperoleh lisensi C atau level pelatih yang memiliki lisensi ini merupakan juru latih pemain junior dengan usia antara 14 hingga 17 tahun dapat terwujud. Kibuk ya, semoga bisa lisensinya naik lah ke lisensi saya, semoga bisa terwujud, terus ya karirnya lebih baik lagi lah dari sebelum-sebelumnya. Kegigihan dan kerja keras itu cukup dibayar manis oleh anak didiknya. Kepuasan dan kebanggaan selalu dirasanya ketika Itut mampu memberikan prioritasnya untuk Putri Mataram. Tak tanggung-tanggung, Itut mengorbankan waktu, tenaga, dan keluarga untuk tetap mensupport anak didiknya. Jadi saya tidak pernah dibayar ketika saya menjadi pelatih. Tapi karena saya merasa dibayar ketika anak-anak saya berprestasi. Ya, bukan uangnya. Tapi
kesuksesan dan keberhasilan anak itu merupakan itu melebihi gaji buat saya. Lalu saya tuh ninggal anak ya padahal sama saja ya, ninggal kerjaan, ninggal anak. Saya harus kalau nggak ada dana saya harus nyiapkan paling tidak minum kan buat anak. Kalau misalnya fisik anak capek apa saya nggak nyiapkan ya paling tidak lah cuman duduh sop gitu. Ya saya harus siapin gitu loh. Terkadang ya nggak cocok sebenarnya, nggak imbang itu sebenarnya, tapi namanya juga sudah suka ya udah. Masuknya Sri Hastuti sebagai pelatih Putri Mataram merupakan suatu momen yang tak diduga. Sebelumnya, Putri Mataram belum pernah dilatih oleh pelatih wanita. Tidak perlu diragukan lagi, itu telah mengukir segudang prestasi yang membuat namanya tidak asing lagi dan dipercayai untuk menjadi pelatih wanita Putri Mataram untuk pertama kalinya. Tak hanya itu, kehebatan itu juga dirasakan oleh anak didiknya. Itu selama aku latihan di sini dari tahun 2008 ya. Itu sosok yang aku pikir dia pekerja keras ya. Terus bisa menginspirasi buat semua anak didiknya yang ada di sini. Aku bilang pekerja keras, kenapa? Karena dari semangat juang Bu Itut sebagai pelatih perempuan itu jarang sekali. Apalagi dalam bidang olahraga sepak bola. Itu 1001 orang perempuan yang mau menggeluti bahkan terjun sendiri ke dalam lapangan. Jadi semangat juangnya Bu Itut itu patut diapresiasi banget, soalnya beliau sosok kepala sekolah, terus dia juga ibu rumah tangga, ibu bagi semua anak-anaknya. Menurut Novilia, suksesnya sebuah tim sepak bola tergantung bagaimana cara pelatih sepak bola memberikan arahan kepada anak didiknya. Bagaimanakah peran Sri Hastuti di lapangan dalam melatih sepak bola? Ya, alhamdulillah Putri Mataram sendiri 3 kali ikut Porda itu selalu juara 1, jadi pernah treble winner, 3 kali emas. Terus ini suatu kebanggaan sendiri harusnya buat Bu Itut, karena pemain sendiri hanya menjalankan apa yang diinstruksikan Bu Itut di luar lapangan. Di dalam lapangan pemain sendiri cuman bisa mengkreasikan seninya sendiri, kemudian yang mengatur, yang istilahnya nahkodanya kan Bu Itut. Jadi kita cuma mendengarkan, kemudian menjalankan apa yang dijalankan. Perannya sungguh besar banget Bu Itut. Latih dari dulu saya Bu Itut jam 2 pulang. Bu Itut kondor sekolah itu setengah 2, jam 2 kita udah di lapangan. Terus disiplin waktu, kerja kerasnya, semangatnya itu berperan penting dalam Putri Mataram setiap pertandingannya gitu. Sosok Bu Itut juga menjadi panutan dan inspirasi bagi anak didiknya untuk meraih prestasi. Terus kalau inspirasinya Bu Itut itu dia pemain sepak bola timnas ya, pemain timnas putri pada eranya dulu, saya lupa nggak tahu tahun berapa. Iya 89 mungkin ya, udah lama banget itu, saya masih kecil. Saya belum pernah lihat mainnya Bu Itut itu seperti apa, tapi saya bisa menilai bahwa Bu Itut itu bisa menginspirasi dari cerita orang, dari media sosial, dari koran dulu ya, banyak. Kalau Bu Itut itu memang sosok benteng pertahanan dulu Bu Itut. Beliau tuh posisinya pemain belakang kalau nggak salah ya. Jadi dia bisa menginspirasi, memotivasi anak-anak buat terpacu jadi pemain nasional, atau bahkan jangan muluk-muluk dulu, kita bisa main Porda besok dengan baik, itu udah targetnya Bu Itut. Jadi bisa memotivasi anak-anak di sini. Pasang surut dalam melatih sepak bola tidak dilalui dengan proses yang mudah. Semangat Itut dalam memajukan sepak bola Putri Mataram terus digiatnya sebagai bukti kecintaannya terhadap bola. Namun, sebuah keberhasilan tentu saja mengalami kesulitan yang harus dihadapi.
Kurangnya kompetisi untuk mengasah kemampuan anak didiknya menjadi problema saat ini. Secuil harapan tentu saja ditorehkan oleh wanita kelahiran Yogyakarta ini. Persepak bolaan Indonesia dan Putri Mataram sudah melekat pada dirinya. Kalau untuk sepak bola putri di Indonesia ya harapan saya paling tidak ada kompetisi lah yang rutin kayak cowok gitu loh, ada liga-liga gitu. Karena apa? Karena yang futsal putri kan cewek ya, liga futsal wanita itu kan sudah ada. Kebetulan kita juga sudah pernah menjadi juara liga loh Mbak, yang futsal loh ya. Di Jakarta tahun 2013 kita pernah jadi juara liga loh. Liga cewek, liga futsal loh ya. Tapi terus kemudian atlet-atlet kami dipinjam, ada yang bukan dibeli Mas, cuma ala kadarnya, dibeli kan mahal. Sugih no pelatih, sugih timnya, enggak ala kadarnya aja lah. Paling kita diberi berapa gitu untuk beli bola atau alat-alat untuk latihan aja, untuk kostum gitu. Harapan kami yaitu sepak bola putri juga harus ada liganya. Besar harapan Itut untuk Putri Mataram dapat mengikuti turnamen pada Desember mendatang. Mulai dari latihan dan strategi bermain sudah dipersiapkan. Belajar dari tahun sebelumnya, prestasi Putri Mataram selalu membanggakan. Tapi kemarin yang Piala AFF U15 agak mendingan. Ya, tapi tetap kalah lah. Tapi kalahnya kan nggak begitu menyolok kalau dulu 10-0. Jadi atlet-atlet itu bawa pulang satu angka pulang. Angka kekalahan gitu maksudnya. Tadi kemarin paling kalah itu berapa ya? 3-1 kalau nggak salah. Pernah 3 kali main, 3-1, 2-0, kemudian 0-0. Kebetulan dari sini juga ada 2 atletnya yang ikut ke Laos kemarin. Dengan semangatnya untuk memajukan persepak bolaan wanita di Indonesia tentu bukan hal yang mudah. Harapannya dapat mendapatkan dukungan dari dinas terkait. Saya itu heran dengan Indonesia. Gimana nggak heran? Orang nggak ada liga, nggak ada inventasi lah atau turnamen-turnamen resmi ya untuk cewek. Tahu-tahu ikut AFF, tahu-tahu ikut SEA Games. Iya kan, dan itu kan comotan-comotan kesana-sana itu kan hanya berdasarkan kenal ini kenal ini ya gitu. Makanya ya kalau berharap prestasi atlet Indonesia kayak negara-negara yang lainnya ya jangan harap gitu loh. Soalnya penanganan sendiri kayak gitu. Pelatih sepak bola umumnya memegang peranan sangat penting. Tidak mudah menjadi seorang pelatih sepak bola wanita. Sri Hastuti, perempuan yang patut diapresiasi dengan mewariskan ilmunya kepada anak didiknya untuk tetap mendapatkan prestasi. Kerabat Kerja, produser Alisa Isnaini, pengarah acara Fabian Nurmauli Rosales, penulis naskah Dita Tamara, narator Dita Tamara, editor Rahma Dwi Cahyo.